Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca kitab Syarah Kun Salafiyyan Alal Jaddah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Nah, kita sekarang masih di dalam halaman 30 ya. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemarin udah ini kayaknya. Waqad amarana Allah 'inda tanazu'i bi raddi ilaihi. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita semua bi raddi ilaihi 'inda tanazu', untuk mengembalikan segala perkaranya kepada Allah ketika kita sedang berselisih. Wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika antum berselisih, kita semua kaum muslimin berselisih, maka yang wajib kita lakukan adalah kembalikan segala perkara kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maksudnya kembali perkara kepada Allah dan rasulnya? Wa raddu ila Allah wa raddu ila kitabih. Mengembalikan perkara kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu adalah kita kembalikan segala perkara ke dalam Al-Qur'anul Karim atau kepada Al-Qur'anul Karim. Wa ila rasulihi huwa raddu ilaihi fi hali hayati. Yaitu maksudnya apa? Ar-raddu ila rasul, maksudnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kita kembalikan perkara yang kita perselisihkan kepadanya. Wa ila sunanihi ba'da wafatihi, dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka kita kembali kepada Rasul, maksudnya adalah kembali kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya, ya. Ini makna daripada kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan zaman dulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat mereka ada perselisihan, mereka amalkan ini. Ketika mereka ada niza' bainahuma, ada perselisihan pendapat, kesalahpahaman pendapat, maka mereka mengembalikan kepada Rasul. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Ketika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ketika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini anak tiga mana nih? Jabon, Rosid sama Zaki. Hah? Kemana? Abu Bakar? Oh gitu. Belum selesai. Belum selesai ya? Hah? Baik. Hah? Nggak ada alasan makan, karena sore ada waktu.
ketika kalian berselisih pada suatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hal tersebut adalah hal yang lebih baik buat kalian dan akan menjadikan akibat yang lebih baik lagi untuk kalian. Akan memiliki dampak yang baik. Jadi ketika ada perselisihan agama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafi, dia kembalinya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada golongan tertentu, bukan kepada hawa nafsunya. Wah, ini sebagian orang apa? Ketika ada perselisihan pendapat, orang nih yang dia selisih padahal berpegang dengan dalil, mereka hukumi orang yang berdalil dengan dalil. Dengan apa? Dengan hawa nafsunya. Dikembalikan dengan hawa nafsunya, ke hawa nafsunya. Dikembalikan ke ustadznya, kata ustadznya. Kata orang-orang, ini bukan salafi namanya. Ini bukan manhaj salaf. Manhaj salaf adalah manhaj yang ketika ada perselisihan kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau kita nggak tahu perkaranya, kembalikan kepada Allah. Bukan apa? Bukan kita serang sana, serang sini. Padahal keadaan kita nggak tahu apa-apa. Padahal kita jahil. Ini nyata kayak gini kan. Banyak sekali perselisihan sekarang tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Fa kalimatus syai', maka kalimat syai' di sini huna nakirah, dia nakirah fi siyaqi syarti, dalam konteks syarat. Bagaimana maksudnya kalau dalam konteks syarat? Yang belajar usul fikih, nakirah fi siyaqi syart apa ini? Apa? Tufidul am, iya, memberikan faedah umum. Di antara lafzul am, nakirah fi siyaqi syarti. Apapun perselisihannya, kita wajib kembalikan kepada Allah dan Rasul. Naam. Ta'ummu kull ikhtilafin tadad fil usulul furu'. Nah, maka di sini mencakup segala perselisihan yang bertentangan baik dalam usul maupun dalam furu'. Ya. Kalau kita nggak bisa kembalikan kepada Al-Quran kita kembalikan kepada siapa? Kepada ulama, kepada para ulama. Bagaimana pendapat mereka? Bukan kepada person pribadi, bukan kembali kepada hawa nafsu. Nanti ulama akan memberikan isyarat, akan memberikan arahan sesuai bagaimana kepada yang telah mereka pahami dari nas Al-Quran dan Sunnah. Contoh masalah apa? Kunut, berselisih. Ada yang mengatakan bid'ah. Ada yang mengatakan tidak bid'ah, tidak sunnah. Ada yang mengatakan sunnah. Bagaimana? Bagaimana sikap kita ketika mendapatkan perselisihan ini? Kembali kepada Allah dan Rasul. Kita nggak bisa, kita bukan mujtahid. Kembali kepada ulama. Bagaimana pandangan ulama? Ulama yang betul-betul jujur. Maka para ulama mengatakan apa? Ya ketika kunut, bagaimana sikap kita untuk menghadapi perselisihan ini? Hah? Ketika ada imam kunut, maka kita kunut. Bid'ah Ustaz. Lah. Kita ketika ada imam kunut nih, ya.
Dimanapun itu, apalagi menimbulkan fitnah kalau kita nggak kunut, maka kunut. Ini para ulama pendapatnya. Siapa yang berpendapat kunut itu sunnah? Imam Syafi'i, ya, Al-Imam Syafi'i berpendapat kunut itu sunnah. Sunnah ab'ad. Bahkan ketika ditinggalkan dalam sholat subuh harus sujud sahwi. Fikih Syafi'i ini. Imam Ahmad berpendapat apa? Bid'ah. Tapi Imam Ahmad ketika bertemu Syafi'i, diimami oleh Imam Syafi'i, kunut beliau. Lihat bagaimana para ulama memahami perselisihan ini. Kembalikannya bukan ke person pribadi, bukan keramaian yang ada di masyarakat. Oh ini gini, enggak. Ke ulama. Dan Syekhul Islam berkata, yan bagi lil ma'mum an yuwattina aw an yattabi'a imamahu fi mas'alatil ijtihadiyah. Selayaknya, seyogianya bagi seorang makmum untuk mengikuti imamnya di dalam perkara ijtihadiyah. Apa perkara ijtihadiyah? Perkara yang tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan hal demikian. Perkara yang ulama ada perselisihan di dalamnya, ijtihad. Ikutin ya, kata Syekhul Islam. Termasuk dalamnya kunut. Kata Imam Ahmad diamini. Kata Syekh Utsaimin ikutin kalau ada imam kunut. Ya. Maka keliru bagi orang yang mengatakan apa? Nggak boleh kita ikutin kalau imam salah itu. Kunut itu kan salah, berarti nggak boleh kita ikutin. Nggak juga. Ya, kunut itu apa? Bukan perkara yang salah secara mutlak karena di situ ada khilafiyah. Yang tidak boleh kita ikutin ketika imam salah tuh yang salahnya jelas salah gitu kan. Nah, bahkan Syekh bin Baz dengan Syekh Albani, madhabnya Syekh Albani itu ketika setelah i'tidal, Syekh Albani mengatakan bersedekah apalagi itu bid'ah. Paham? Bersedekah bid'ah ketika setelah i'tidal. Lalu Syekh bin Baz mengatakan apa? Sunnah bersedekah. Tapi Syekh Albani ketika ketemu Syekh bin Baz, diimami sama Syekh bin Baz, Syekh Albani sedekah. Iya, para ulama. Ya. Mereka tasamuh. Mereka memiliki apa? Dada yang lapang di dalam khilaf perselisihan. Enggak kayak sebagian kita. Khilaf dikit digembor-gemborin, ya. Dikata-katain, dicaci maki. Padahal sama-sama ahlus sunnah nih. Sama-sama ahlus sunnah, sama-sama dakwah salafi. Beda sedikit dalam masalah fikih, dikata-katain, ya Allah. Beda sedikit dalam masalah furu, bukan masalah usul akidah, dicaci maki. Ini mereka enggak paham akidah salaf, manhaj salaf. Mereka kurang paham di dalam memahami manhaj salaf. Norak. Apa? Norak. Dalam masalah furu, halan, kita tidak apa-apa. Yang satu kunut, yang satu enggak, halan, tafadhol. Celana isbal. Celana isbal nih. Ketika ada ustaz pakai celana isbal, ustaz bukan salafi kali ya, celana isbal. Padahal apa? Mungkin nggak ada celana yang lain, cuma itu celananya. Lagi bahasa semua atau bagaimana? Salafi norak yang kajiannya cuma sepekan sekali, itu pun kajiannya enggak kajian sistematis. Kenapa anak katakan norak? Karena mereka apa? Heboh sendiri, tanpa instruksi dari gurunya. Mereka mengambil apa namanya?
statement sendiri, memberikan keputusan sendiri, berasumsi sendiri. Ustadz dia mah jangan dikaji, jangan ngaji di situ. Celananya celananya nggak cingkrang. Ya elah. Celananya isbal. Ya kalau dia memang salafi, kokoh akidahnya, mungkin dia berkeyakinan bahwasanya celananya padahal memang belum isbal, pas mata kaki doang itu pas banget mata kaki kelihatannya isbal. Dia meyakini nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Selagi mereka akidahnya salah, paham? Masalah fikih kayak gini dong, jadi nggak diambil ilmunya. Ya Allah. Ini nyata nggak ini? Nyata loh di ikhwan, nyata banget loh. Ikhwan yang ngajinya cuma Senin doang misalkan, atau cuma seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau tablik akbar doang malah. Malah mereka yang lisannya pedes. Ya tablik akbar doang lisannya lebih pedes daripada kita yang kajian itu. Ustadznya pakai topi dicela. Apa itu salafi topi? Itu mah bajunya penampilannya bukan sunnah. Ini penampilannya kurang sunnah. Emang ada penampilan sunnah? Gimana penampilan sunnah? Penampilan sunnah tuh gimana? Dobitnya apa? Nggak boleh pakai topi gitu penampilan sunnah. Nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai kaos gitu keluar. Ini kayak gini. Mereka nggak kembali kepada Allah dan Rasulnya, nggak kembali kepada ulama, sehingga mereka berasumsi sendiri. Masalah gambar aja, anak nggak mau divideoin rame katanya. Ada yang ngomong gimana? Padahal ada alasan tersendiri anak. Ini yang anak alami ya. Di sana, di Depok, bukan di sini, di Depok. Anak nggak ketika disuruh ngisi kajian. Ya Anda mau pakai kamera, oke nggak apa-apa. Tapi besoknya ketika Anda disuruh isi kajian, gimana Ustaz untuk pakai kamera gini-gini? Ini sayang, ini ntar ada pertanyaan bagi orang-orang kenapa yang nggak direkam gitu. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada faedahnya anak pakai kamera. Orang masih banyak Ustaz yang kibar, yang dapat dilihat, yang enak dilihat. Cuma gara-gara masalah itu doang dirongrong ya Allah. Padahal mah sama gitu kita dakwah salafi. Takutnya apa? Takutnya ini Ustadz jamaah tahdir. Anak kan dari Tunas Ilmu Ustadz Abdul Zain. Kalau anak jamaah tahdir, anak tahdir tuh Ustadz Abdul Zain pakai gambar. Mereka nggak berpikir ke situ. Mereka berpikir pukul rata, berasumsi sendiri, seenak jidat. Kajian tablik akbar doang. Anak kadang suka gemes sama ikhwan gitu. Makanya kita ngaji yang benar, manhajnya. Biar tahu. Iya. Dan anak memang jujur di antara sebab Anda mau pakai video dulu itu karena Anda masih kurang ikhlas ketika Anda pakai video gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri yang nongol di hati anak. Ya. Keren banget ya. Iya, asik. Bukan anaknya keren, anaknya mah nggak keren gitu. Artinya keren banget ya. Kadang gitu anak, jujur sama antum. Kadang jujur kayak gitu anak. Wallahi. Nanti dipandang orang, oh iya ustadznya ini ternyata. Itu yang bikin anda berat di antara. Nah, ya cuma sesekali ya, nggak apa-apa supaya udah seuzon sama anak, terseudon lagi orang-orang di sini juga ntar sama anak di sono di sini juga. Tapi kan udah ada tuh gambar anak di Facebook. Nah, berkata Syekh Sinkiti di dalam ayat ini. Di dalam menafsirkan ayat ini ketika ia menafsirkan ayat ini dalam kitab beliau Adwaul Bayan, apa kata Syekh Sinkiti? Wa kullu ikhtilafin wujida yajibu radduhu ila kitabillah wa ila sunnati Rasulullah SAW. Setiap perselisihan yang ada di umat ini maka wajib kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wajib hukumnya itu. Bukan kita berasumsi sendiri, nggak boleh, haram. Kalau kita asumsi sendiri jadinya apa? Perpecahan doang. Saling seudon yang ada. Udah gitu nggak mau tabayun lagi. Ketika kita beda pandangan sama orang,
Ya, kitanya nggak mau tabayun, nggak mau tanya kenapa sebabnya. Kenapa antum kunut? Kenapa antum kok celananya aja agak cingkrang? Tanya dulu orang mah, kan enak. Ya. Itu ya Allahul musta'an. Yaqulul Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, walau lam yakun fi kitabillah wa sunnati rasulih bayanu hukmin ma tanaza'u fihi wa lam yakun kafiyan lam ya'mur birraddi ilaihi. Dan juga ana sedikit kembali kepada tadi yang masalah ana itu, ana video. Ana sebelumnya dulu baru pulang dari Yaman banyak video ana. Asal antum tahu di YouTube ana. Short segala macam gitu. Cuma itu kembali. Wah, ana merasa view-nya itu lebih banyak lagi. Hampir ribuan lebih kalau ketika ana share gitu. Bahkan ada yang 10.000, ada yang apa, itu baru dikit banget. Dan ana merasa, enggak lah, kayaknya kita nutup aja dulu celah ini. Karena ketika kita setan bermain di situ, kita bisa belajar tapi kita dimainin hatinya enggak ikhlas, enggak kekal, enggak berkah ilmu kita nanti. Jadi sementara ya gitu dulu. Walau lam yakun fi kitabillah wa sunnati rasuli bayanu hukmin ma tanaza'u fihi wa lam yakun kafiyan, seandainya tidak ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah penjelasan hukum yang mereka sedang perselisihkan, dan seandainya di dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak cukup di dalam menjelaskan mereka perkara yang mereka perselisihkan, lam ya'mur bi raddi, Allah tidak akan merintahkan kita untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan segala perkara yang diperselisihkan oleh umat ada solusinya di dalam Al-Quran Sunnah. Apapun perselisihannya ada solusinya di dalam Al-Quran Sunnah. Karena Al-Quran apa sifatnya? Tibyan likulli syai', penjelasan segala sesuatu. Jadi cukupkan dengan Al-Quran Sunnah. Idh minal mumtani' an ya'mura Allah Ta'ala bi raddi inda niza' ila man la yujadu indahu faslun niza'. Karena termasuk perkara yang mustahil, perkara yang enggak masuk akal. Allah Azza wa Jalla merintahkan kita untuk kembali kepada Allah, memerintahkan kita ketika kita berselisih untuk kembali kepada suatu perkara, kepada suatu seorang yang pada dia tidak ada solusi untuk menyelesaikan an-niza'. Apa namanya? Perselisihan. Itu termasuk perkara yang mustahil, perkara yang tidak akan didapatkan. Allah merintahkan untuk kembali kepada Al-Quran Sunnah, berarti di dalam Al-Quran Sunnah itu ada solusi untuk menyelesaikan apa? Perselisihan. Karena nggak mungkin Allah suruh tapi nggak ada solusinya di situ. Mustahil. Dan agama kita di dalam perselisihan dalam agama, Allah telah berfirman, al-yaum akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya telah sempurnakan bagian agama kalian. Semuanya ada. Jadi nggak usah kita asumsi sendiri. Haram itu haram. Karena wajib nih. Hukumnya apa? Wajib. Ketika kita tinggalkan berarti apa? Haram. Lihat di sini. Lihat nih, ini sangat penting nih, ikhwan. Hasyiah nomor 2. Al-ayah tajidu mimma sya'a fi akhiril azminah al-mutaakhirah. Ayat ini kalian akan dapati dari perkara yang telah tersebar di zaman akhir ini atau di akhir zaman ini. Apa perkara yang telah tersebar di akhir zaman ini? Anna hunaka man yaj'alul khilafa hujjah. Bahwasanya di sana ada orang yang menjadikan khilaf sebagai hujjah. Ya. Tapi khilafnya apa? Khilaf yang enggak mu'tabarah. Khilaf yang bukan diakui para ulama. Sebagian yang lain apa? Ini kan khilaf. Untuk menghalalkan perbuatan mereka.
Yaqulu hadhil mas'alah fiha qaulan. Sebagian mereka berkata di akhir zaman ini, permasalahan ini terdapat dua pendapat. Jadi nggak usah kamu paksa-paksa saya untuk kembali kepada Al-Quran Sunnah, untuk kita bersatu, untuk kita menyelesaikan masalah ini. Karena apa? Masalahnya ada khilaf. Ini yang tersebar. Wahadil mas'alatu fiha aqwalun, di dalam masalah ini terdapat banyak ucapan para ulama, banyak pendapat para ulama. Fulanun qala bihadzal qaul, fulanun qala bihadzal qaul. Ulama ini berkata ini, ulama ini berkata ini, ulama ini berkata ini. Itu maksudnya gitu. Jadi ketika ada perselisihan kayak gitu, jangan kita malah apa? Jadikan hujah. Jadikan menggampang-gampangkan syariat. Kembali ke para ulama, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau nggak bisa, kembali kepada siapa? Ulama. Jelaskan bagaimana maksudnya. Jangan jadikan hujah. Setiap perselisihan jadikan hujah. Tapi ada yang bolehkan kan, Ustaz? Tapi kan ada yang bolehkan kan? Saat ini ada pendapat lain kan? Kalau khilafnya bukan khilaf mu'tabarah, bukan khilaf yang diakui para ulama, maka enggak boleh kita berbeda pendapat. Maka enggak boleh kita berhujjah dengan khilaf. Sebagaimana yang tersebar di zaman sekarang ini. Fayaj'alu al-aqwala nafsaha yaj'alu khilaf nafsaha hujjah. Mereka menjadikan ucapan-ucapan ulama, menjadikan khilaf yang ada itu sebagai hujjah bagi mereka. Ya udah antum urusin aja antum, ana dengan keyakinan ana. Ini khilaf di sini. Ada sebagian ustaz ana dengar bolehin. Ada sebagian ustaz ana dengar membolehkan. Berarti kan ada perselisihan enggak di situ? Ada. Kita minta lagi penjelasannya bagaimana maksudnya. Jangan kita langsung ini dan itu. Menunjukkan bahwasanya pentingnya kita belajar di sini. Hatta sya'a inda katsirin minal awam annahum idza wajadu mas'alatan mukhtalafan fiha atau mukhtalifan fiha ja'aluha minal umurus sahlah al-yasirati allati ikhtalafa fiha ulama. Sampai telah tersebar ya di kebanyakan orang-orang awam nih, ketika mereka mendapatkan satu permasalahan yang di dalamnya ada ulama berselisih, ada khilaf para ulama, mereka mengatakan apa? Mereka menjadikan perkara-perkara tersebut adalah perkara yang mereka anggap gampang. Artinya apa? Mereka bermudah-mudahan di dalamnya. Di dalam permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Enggak boleh kayak gini. Ustaz, tapi kan ada ulama yang itu Ustaz yang membolehkan. Kalau hujjah sudah kuat, dalil sudah kuat, kita sudah berikan hujjah, tidak boleh kayak gitu. Paham? Tidak boleh. Hatta sami'na fil azminatil mutaakhirah qalu. Sampai-sampai kita mendengar di akhir zaman ada yang berkata, zaman-zaman akhir ini, al-ghina wal mazamir ikhtalafa fiha ulama. Lagu dan nyanyian ulama itu khilaf di dalamnya. Udah jangan haram-haramkanlah. Ulama khilaf. Ada kita Ibnu Hazm yang membolehkan. Ada kita Yusuf Al-Qardawi yang membolehkan. Bersama saya ada Ustadz Wah yang membolehkan. Ini khilaf. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan lagi perkara biar jelas. Ya, jangan asumsi sendiri. Jangan apa? Asumsi sendiri. Semua. Nah, kecuali Anda katakan lagi khilafnya mu'tabarah, diakui para ulama. Ini khilaf tentang musik. Memang ada khilaf tapi enggak diakuin khilafnya dengan para ulama. Karena telah inaqadal ijma' telah terrealisasikan. Ijma' telah terpenuhi.
Datang Ibnu Hazm maka kalamnya batil, sesat dan menyesatkan dalam perkara ini. Dan ucapan Ibnu Hazm tidak kita pandang sedikit pun dan tidak memudaratkan ijma' para ulama. Karena kalam Ibnu Hazm la yu'tabar fil ijma'. Kalam Ibnu Hazm tidak diakui di dalam perkara ijma'. Ya. Paham? Ada pembahasan. Nanti kita akan bahas di usul fikih tentang perkara ijma' ini. Dan musik itu haramnya ijma' para ulama. Kesepakatan imam yang 4 semua. Dalilnya jelas, semuanya jelas. Kita harus kembali kepada Allah dan Rasul dengan jujur, ya. Bukan ya dengan ada khilaf terus. Salatul jamaah ikhtalafa fil ulama. Salat jamaah ulama khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang mewajibkan salat jamaah, ada yang menyunahkan. Ya, ada yang mengatakan apa? Ini ada yang itu. Sehingga setelah mengetahui teori itu apa? Salat di rumah. Nyata loh ini kan. Kayak gini. Setelah belajar bahwasanya sunnah itu ada yang mudhayyaqah, ada yang muwasa'ah. Sunnah itu waktunya ada yang mudhayyaq, ada yang muwasa'. Ada yang sempit, ada yang luas. Di antara muasa apa? Hanif. Di antara muasa apa? Salat. Oh berarti ini waktunya luas. Nanti aja kita kerjakan. Ulama ada yang berselisih. Enggak wajib. Akhirnya setelah belajar usul fikih apa? Mereka enggak sholat berjamaah. Iya, kenyataan gitu. Habis belajar kitab Rawdatun Nadhir, mereka tahu kayak gitu, ada pembagian kayak gitu, enggak pada sholat berjamaah. Jangan sampai nanti habis belajar kita Mukhtasar Rawdah atau Waraqat, di situ ada juga pembagian, ada waktu, ada mudhayyaq, ada muwasa', habis itu apa? Enggak usah sholat jamaah. Waktu sholat luas. Nggak boleh kayak gitu. Kalau ada khilaf kayak gini, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang mana yang benar? Yang mana yang betul-betul perkaranya jelas? Kalau ada dua perkara, kalau memang ada khilaf dengan khilaf yang jelas, maka ahlan wa sahlan kita berbeda pendapat. Tidak boleh kita saling memaksakan. Tidak boleh kita ya saling untuk apa? Ngurusin khilaf yang ada pada orang, nggak boleh. Kalau memang bukan khilaf, ya ada atau khilaf tapi bukan mu'tabarah, maka kita wajib tinggalkan segala pendapat yang ada, kita ikuti pendapat yang benar. Ya, kita ikuti pendapat yang benar. Dikit lagi. Isbalu thiyab ikhtalafa fil ulama. Isbal ulama khilaf, enggak apa-apa. Ya. Ini nggak boleh kalau kita kayak gini. Tapi kalau kita ngelihat orang, sekali lagi, ya, yang Anda sampaikan tadi, kalau kita ngelihat orang, kok ada yang isbal, oh, ini salafinya diragukan, nggak boleh kayak gitu. Jangan. Ya, ini apa? Ayat ini ditunjukkan kepada kita, untuk kita amalkan. Adapun ketika kita nilai orang, beda urusan. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Isbal ini ulama khilaf. Udahlah. Ada yang bolehkan, ada yang enggak bolehkan. Jadi enggak apa-apa. Bukan gitu perkaranya. Bukan dipahami kayak gitu. Tapi kalau ada yang isbal, masih tetap mereka berpandangan bahwasanya apa? Memang mereka berkeyakinan dalilnya mengatakan isbal itu kalau sombong doang diharamkan, ya udah urusan mereka. Yang penting apa? Mereka akidahnya kuat, jangan kita tinggalkan. Paham? Mau enggak? Nah. Wa hakadha Allah azza wa jalla yaqul, demikian Allah azza wa berkata.
Terakhir, idza kana sahaba idza ikhtalafu ala qawlain laysa ahadu qawlain awla min akhar wa innama yatarajjah aw yurajjahu al-qawl alladhi dalla 'ala al-kitab dalla 'ala ad-dalil fa kayfa man kana duna sahaba. Kalau umpamanya ada sahabat yang berselisih antara dua ucapan atau tiga ucapan dan kita tidak tahu bahwasanya yang mana yang lebih aula, yang lebih afdal, yang lebih sahih, maka ditarjih antara ucapan mereka. Oh, ini sahabat berselisih antara A dan B dan C. Maka kita tarjih yang mana yang lebih sahih. Itu di antara caranya. Ini para sahabat, maka bagaimana dengan orang yang di bawah sahabat? Maka lebih layak lagi untuk ditarjih. Ya, lebih layak lagi untuk ditarjih, lebih layak lagi untuk dipilah-pilih. Jangan sampai gara-gara khilaf kita bergampang-gampangan. Kita bermudah-mudahan. Sekali lagi ini khilaf, kalau umpamanya khilaf mu'tabarah yang diakui para ulama, maka tidak mengapa kita di dalamnya ada beberapa perbedaan. Ya. Yang penting dalilnya sama-sama kuat. Ada nggak kayak gitu? Ada, banyak masalah fikih kayak gitu ya. Allah a'lam bishawab. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan kajian manhajnya. Insyaallah bentar lagi kita masuk ke kitab. Ya, ini masih mukadimah ya. Udah pertemuan berapa tapi masih mukadimah lah insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin.